Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Okto Susandri, Guru Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMK Negeri 3 Tebo. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Apa kabar kita semua? Insya Allah sehat dan bahagia selalu. Dalam video kali ini akan kita saksikan sebuah aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di mana terdapat 3 bagian video yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan observasi dilakukan pada kelas 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Okto Susandri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo. Kali ini saya tidak sendiri, karena bersama saya telah hadir Bapak Antonius MPD, seorang guru program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 3 Tebo. Apa kabar Pak Anton? Alhamdulillah sehat. Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kita sama-sama sehat dan baik ya Pak Anton ya. Nah, pada hari ini kita mulai rangkaian kegiatan supervisinya. Diawali dengan sedikit percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Siapa? Untuk kita ketahui ya, di mana tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Betul, Pak. Dan kemudian, kenapa hari ini kita awali dengan percakapan pra-observasi? Karena dapat menjadi persiapan awal bagi Bapak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat dengan siap dan lebih percaya diri dalam menuntun murid nantinya. Maaf sebelumnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait rancangan pembelajaran nanti. Boleh ya Pak ya? Sangat boleh, Pak. Oke. Pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Dalam rancangan saya, terdapat sebuah tujuan pembelajaran, Pak. Murid-murid dapat menjelaskan spesifikasi bahan perkerasan jalan melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Pak, luar biasa. Di dalam tujuan yang dirancang telah tergambar komponen tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Kemudian Pak Anton, untuk area pengembangan rancangan pembelajaran Bapak ini yang ditekankan serta diutamakan apa saja ya? Untuk area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan akan fokus kepada pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, murid dapat menjelaskan spesifikasi bahan, kemudian untuk area keterampilan, murid dapat menerapkan spesifikasi bahan jalan tersebut. Oke Pak, selanjutnya dari segi strategi, metode, dan model pembelajaran, bagaimana ini Pak? Bisa Bapak ceritakan? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan scientific. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan problem based learning, dan untuk metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok. Jadi nanti Bapak menggunakan strategi scientific dengan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi kelompok. Iya betul. Oke. Selanjutnya untuk media pembelajaran Pak. Bagaimana? Bapak menggunakan apa saja ya di kelas nantinya? Sepertinya saya akan menggunakan berbagai media Pak, seperti buku bacaan dan video pembelajaran yang akan saya share kepada siswa. Wah, bakalan luar biasa ini. Nah, untuk jadwal supervisi kita akan masuk di kelas mana ya Pak? Kemudian hari dan jam keberapa ya nantinya? Saya merencanakan di kelas 11 DPIB Pak, hari Rabu jam kedua dan ketiga.
Baik Pak Anton, nanti saya akan hadir selama observasi, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran sebagai bahan percakapan kita selanjutnya. Kemudian percakapan pasca observasi akan kita lakukan setelah selesainya observasi ya Pak ya. Di saat itu kita akan membahas berbagai hal menarik selama observasi kelas. Baik Pak. Terakhir sebelum kita tutup percakapan ini, apa saja yang dapat Bapak peroleh dari percakapan pra-observasi kita ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi karena melalui percakapan ini saya menjadi lebih mantap untuk melakukan supervisi nantinya. Di samping itu juga saya kembali terkuatkan dalam hal tujuan pembelajaran, strategi, model, metode, bahkan media pembelajaran. Insya Allah itu semua dapat menjadi hal baik dalam proses pembelajaran saya nantinya. Amin, luar biasa ya Pak ya. Saya jadi tidak sabar nih untuk melakukan supervisi ke kelas nantinya. Terima kasih telah bersedia berbincang-bincang dengan saya kali ini. Iya Pak, sama-sama. Kita akhiri percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video percakapan pra-observasi kali ini. Kita lanjutkan kepada tahapan observasi. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita harus mengadakan kesepakatan kelas. Silakan kalian lihat ke depan. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, yang kedua, rapi. Nah, jadi tolong tadi mungkin ada yang masuk ke kelasnya kurang rapi, barunya belum dimasukkan, sudah selesai tidak boleh. Nanti langsung kita tambahkan nih kesepakatan kelas. Nah, silakan kalau ada yang mau berusul. Ada? Tidak? Kalau tidak, tolong tidak akan dilupakan 6 poin yang ada di depan kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Disiplin, terbiasa untuk teratur, terbiasa untuk tertata, sehingga pembelajaran itu akan membekas di diri kamu pastinya nanti. Dalam jangka 3 tahun selama kamu di sini, kalau ini yang kamu lakukan akan melahirkan, akan mencetak, akan membentuk karakter kamu baik, supaya setelah selesainya kamu di sini, kamu jadi pribadi-pribadi yang lebih hebat. Untuk minggu ini kita masuk ke pembahasan yang keempat. Nah, untuk pembahasan yang keempat ini mengenai drainase jalan dan jembatan.
Kira-kira untuk pembahasan yang kemarin, adakah yang melupakan? Ada masih ingat? Pembahasan kita minggu kemarin apa? Apa juga? Drainase jalan dan jembatan. Mulai dari bahasan pertama yang harus kamu ingat, kita sudah belajar klasify dengan tujuan pembelajaran kita. Bahwasanya kamu siswa akan dapat menjelaskan spesifikasi bahan perkerasan jalan melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar. Nah, intinya kita mencapai tujuan yang sudah Bapak sebutkan itu dalam pembelajaran kita hari ini. Baik. Tadi pagi ke sekolah pastinya kamu naik kendaraan. Karena rumahnya ada yang jauh, ada yang pokoknya kamu lewat jalan. Kira-kira jalan yang kamu lewat jalan aspal. Adakah jalannya yang lain dari aspal? Ayo, adakah jenis jalannya yang lain dari aspal? Jalan? Jalan beton. Aspal dan beton sama atau beda? Beda. Aspal dan beton sama atau beda? Beda. Yang jawab sama tunjuk tangan. Yang jawab sama, ada samanya? Adakah persamaan jalan beton dan jalan aspal? Melalui diskusi kelompok. Jadi tempat duduk kamu yang sudah dibuat sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing akan kita gunakan hari ini untuk membahas tentang klasifikasi perkerasan jalan. Jadi Bapak akan bagikan video, tunggu sebentar. Bapak akan gunakan buku dan video untuk hari ini. Video sudah Bapak siapkan dan akan Bapak share ke salah seorang kalian, Yudika ya. Bapak kasih videonya satu, nanti tolong kasih ke kelompok di depan. Kemudian untuk kedua kelompok ini Bapak kasih buku. Silakan buka halaman 68. Berarti boleh menggunakan dua handphone. Boleh menggunakan dua handphone. Dan kamu boleh diskusikan EKPD ini. Nah, buat nama anggotanya ini buat silakan kamu buka LKPD-nya. Diskusikan dengan kelompok. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan dikerjakan.
minta kepada kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi silakan yang duluan bersedia cium tangannya, kelompok yang mana? Silakan. Baik, Fatah, silakan kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Fatah. Ini posisinya berdiri di tempat. Ya, silakan disampaikan. Yang lain tolong perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang spesifikasi bahan perkerasan jalan. Nah, yang pertama ada lapisan permukaan, lapisan fondasi, lapisan fondasi. Lapisan permukaan adalah lapisan paling atas yang langsung menyentuh bahan dari kendaraan. Yang kedua, lapisan fondasi, bagian perkerasan yang terletak antara lapisan fondasi bawah dan lapisan permukaan, berfungsi sebagai lapisan pendukung bagi lapis permukaan. Yang ketiga, lapisan fondasi bawah, bagian perkerasan yang terletak antara lapisan fondasi atas dan tanah dasar yang berfungsi sebagai bagian dari konstruksi yang menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Dan yang terakhir, tanah dasar, permukaan tanah atau tanah asli. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kiranya dari kawan-kawan yang tidak paham, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, silakan. Baik, dari kelompok kita, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Tolong beri penjelasan tambahan mengenai lapisan tanah dasar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, lapisan tanah dasar adalah lapisan paling bawah dari perkerasan jalan yang berfungsi sebagai penerima beban di atasnya. Untuk tanah atau daerah yang lembut atau tanah rawa, maka ditimbun dengan material tanah yang bagus untuk mendapatkan lapisan tanah dasar yang bagus atau baik. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan penjelasan tambahan dan sudah bertanya. Tepuk tangan untuk kita. Baiklah, untuk sesi diskusi kita sudah berakhir dengan kita sudah bertanya dan menjawab. Maka untuk bagian akhir dari pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada kalian, ada yang menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Silakan penjelasan. Salsa, tolong. Silakan Salsa dulu. Yang lain disimak ya. Baiklah, kesimpulannya adalah
yang sudah kita bahas bahwasanya untuk lapisan perkerasan jalan secara umum itu ada 3. Sebenarnya ada 3. Kalian menjelaskan tadi ada lapisan fondasi atas dan fondasi bawah. Lapisan permukaan yang paling atas. Setelah itu ada lapisan fondasi. Fondasinya ada fondasi atas dan fondasi bawah. Dan yang ketiga ada lapisan permukaan. Jadi lapisan permukaan, lapisan fondasi, dan lapisan tanah dasar. Nah, itu mungkin untuk penguatan dan garis besarnya dari Bapak. Nah, untuk pembahasan kita di minggu berikutnya, kita akan membahas lebih spesifikasi lagi dari yang hari ini, yaitu tentang konstruksi perkerasan lentur dan konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement dan flexible pavement. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama saya dan rekan saya Pak Anton. Apa kabar Pak Anton? Baik. Saya minta waktunya lagi nih. Boleh Pak, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Adapun pada percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pembelajaran selama observasi kelas yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Sebagai pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terhadap kegiatan pembelajaran di saat observasi kemarin? Sepertinya Pak, karena ini merupakan kegiatan yang jarang dilakukan, jadi perasaan saya sedikit grogi seperti itu. Namun alhamdulillah berjalan dengan lancar hingga akhir. Alhamdulillah ya Pak ya, telah berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya Pak, mohon kembali Bapak ceritakan tentang area pengembangan yang dilakukan serta tahapan pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran kemarin. Untuk tahapan diawali dari perancangan pembelajaran yang menghasilkan seperti tujuan pembelajaran dan lain-lain, kemudian penyediaan media dan sumber belajar, dan memastikan kebutuhan siswa untuk lancarnya proses pembelajaran. Sementara itu, dari segi area pengembangan, seperti percakapan sebelumnya yaitu area pengetahuan dan keterampilan, pada area pengetahuan murid dapat menjelaskan spesifikasi bahan perkerasan jalan. Kemudian, untuk area keterampilan, murid dapat menerapkan spesifikasi bahan perkerasan jalan tersebut. Nah, menurut Bapak, bagaimana area pengembangan yang Bapak sampaikan tersebut? Apakah sudah berhasil atau belum? Seingat saya, sudah terjadi dengan baik walaupun terdapat beberapa kekurangan di beberapa halnya. Oh, begitu ya Pak ya. Sudah terjadi dengan baik, namun terdapat kekurangan. Nah, menurut Bapak, kekurangannya itu di mana ya? Nah, kekurangan atau bisa disebut dengan kendala itu terdapatnya beberapa siswa yang belum ikut aktif dalam pembelajaran, terutama pada proses diskusi. Oh, jadi ada murid yang belum aktif, seperti hanya mengandalkan teman di kelompoknya itu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nah, dari analisa Bapak nih, kenapa mereka murid-murid yang tadi Bapak bilang itu berperilaku seperti itu ya? Menurut pendapat saya, mungkin terjadi karena dalam memfasilitasi murid berdiskusi di kelompoknya masih belum tepat, seperti pembagian kelompok yang tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka. Karena kemarin kelompok hanya dibagi dalam 2 konten berbeda, yaitu buku dan video pembelajaran saja. Gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi kendala ini Pak, tindak lanjut ke depan bagaimana menurut Bapak? Untuk tindak lanjut,
Saya akan mempersiapkan konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid, menyiapkan konten yang bersifat kinestetik, audio, serta juga visual, serta menambahkan pembelajaran berdiferensiasi proses juga produknya, Pak. Nah, baik Pak. Luar biasa tindak lanjut yang tergambar ini. Kemudian Pak, untuk menyukseskan rencana ini, adakah yang mungkin bisa membantu Bapak? Tentunya ada. Saya akan berkolaborasi dan berdiskusi bersama rekan lainnya untuk menemukan hal-hal yang mendukung rencana yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Bapak sudah membayangkan kiat-kiat hebat untuk memecahkan masalah tadi ya. Kemudian kapan ya Pak akan Bapak lakukan aksi ini ke depannya? Secepatnya, Pak, agar murid-murid segera terpenuhi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke Pak, terlihat semangat ya Pak ya. Saya juga jadi tidak sabar menunggu kabar dari rencana yang Bapak akan lakukan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Sekiranya kegiatan kita kali ini cukup demikian dulu. Insya Allah ke depan semakin sukses dalam menuntun para murid di kelas. Dan akhir kata saya ucapkan kembali terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.